Halo, selamat malam. Hari ini tanggal 22 Mei 2017 kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungannya. Karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir dan lengkap, jadi kita tunggu teman-teman untuk enter kelas dulu. Tadi sudah saya hubungi memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Kita tunggu dulu ya. Oke, tadi salah satu teman KPA mengkonfirmasi bahwa dia akan hadir, tapi baru persiapan, jadi kita tunggu dulu. Dan karena ini waktunya sudah jalan 40, maaf, sudah jalan 13 menit, jadi nanti saya paling extend kelasnya untuk melengkapi bahwa pertemuan kita 60 menit ya. Oke, karena sudah jalan ini, saya tunggu 5 menit lagi. Kalau saat 5 menit lagi tidak ada hadir, belum ada yang hadir teman-temannya, saya akan melakukan single teaching. Jadi nanti teman-teman bisa play record ya. Oh, ini sudah ada Mbak Yeti masuk kelas. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti. Bisa dengar suara saya, Mbak? Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya?
Sebentar, saya cek lewat chat dulu. Mandet-mandet ya. Mungkin ini sebentar, saya ini juga logging, saya cek suaranya. Halo. Di sini suara saya lancar, Mbak. Mungkin dari sinyalnya Mbak Yeti mandet-mandetnya parah banget nggak? Bisa dicoba logout lagi. Untuk ini biasanya kalau udah logout dia mau lancar. Sekarang malah jauh. Masih jauh banget, Mbak. Ini saya jadinya dua suaranya. Oh enggak ya. Kalau gitu saya langsung start saja ya Mbak Yeti ya. Karena ini sudah jalan ini 15 menitan lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 22 Mei 2017 hari Senin ya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang ciri khusus makhluk hidup dan lingkungannya. Kemarin waktu kita belajar bareng-bareng dengan teman-teman KPA yang tahun angkatan kemarin, sebagian sudah belajar ya tentang ciri-ciri makhluk hidup kayak kemarin ciri tumbuhan hidrofit dan juga tumbuhan kering ya. Dan ini kita akan belajar lebih detailnya lagi. Tapi sebelum ini, ya Mbak Yeti bagaimana? Raise your hand. Ada yang bisa dibantu? Oke, sambil menunggu konfirmasi dari Mbak Yeti. Oh iya, baru Mbak Yeti aja. Ini ada dua akun masuk, itu satunya punya saya, cuman buat ngecek tadi suaranya. Mungkin Mbak Siti Aisyahnya belum sempat hadir karena masih sibuk ya. Nanti kalau seandainya pertemuan selanjutnya kan mungkin teman-teman masih sibuk ya. Jadi kalau ini saya akan tempatnya kan kita mulai jam 8. Kalau sebelum itu saya start duluan, nanti teman-teman menyesuaikan. Kan takutnya kalau masuknya mepet kayak kemarin Mbak Yeti kan masuknya tinggal 10 menit pertemuan. Jadi kalau saya nunggu teman-teman masuk kan waktu pertemuannya habis, jadi materinya nggak kekejar. Nanti saya single teaching, nanti teman-teman predikat. Seandainya seperti itu nggak apa-apa ya Mbak Yeti ya. Oke, sambil nunggu konfirmasi. Oh, ini sudah dikonfirmasi. Jadi kita berdoa dulu ya Mbak Yati ya. Semoga saja nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, untuk ini udah belajar ciri-ciri makhluk hidup yang perlu di ini ya. Yang dipahami itu tentang hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup secara khusus. Jadi setiap makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri khususnya, itu tergantung lingkungannya ya atau tempat hidupnya. Oke, lebih detailnya kita langsung masuk ke sini. Sebelum ini teman-teman harus bisa membedakan ciri-ciri makhluk hidup dengan makhluk tak hidup ya. Kalau dalam makhluk hidup ciri-cirinya pertama itu bergerak. Seperti kita, manusia ini termasuk makhluk hidup, tentu saja kita bergerak ya. Kita bisa berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang satu lainnya. Yang kedua, cirinya adalah bernafas. Ya, ada proses respirasi. Pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, yang ketiga, ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak maksudnya di sini adalah mempunyai keturunan untuk melanjutkan ini keberadaannya. Jadi dia tidak punah.
Itu dari ciri makhluk hidup. Kemarin kita sudah belajar cara berkembang biak ada 3, ada yang vivipar, ada ovipar, dan ada ovovivipar. Kalau vivipar itu melahirkan, biasanya pada mamalia. Ovipar itu bertelur, kalau ovovivipar itu bertelur dan juga melahirkan. Nah, yang ketiga, ciri dari makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Di mana tumbuh ini lebih identik dengan angka. Contohnya, suatu tanaman dalam usia 1 minggu dia panjangnya hanya 10 cm. Ya, berjalannya dengan waktu dia bertambah tinggi. Nah, bertambah tinggi tanaman tersebut itu yang dimaksud dengan tumbuh. Berbeda lagi dengan berkembang. Kalau berkembang ini dia tidak bisa diukur dengan angka, ya, lebih ke kuantitas. Contohnya, pada waktu masih bayi, ya, seorang anak dia itu tidak mampu berbicara ataupun berjalan, ya, belum bisa berbicara dan berjalan. Tapi karena berjalannya waktu dia belajar semakin lama, akhirnya dia berkembang dapat berjalan. Dari dapat berjalan pertama, ya, merangkak dulu ya kalau bayi ya Mbak ya, merangkak, terus habis itu dia belajar berdiri. Terus setelah belajar berdiri dia mulai berjalan, setelah bisa berjalan dia berlari. Atau mungkin contoh berkembangnya suatu makhluk hidup, dia awalnya tidak mampu berbicara, ya, belum bisa ngomong ya kalau bayi. Terus lama-lama dia bisa mengucapkan sekata, 2 kata, dan akhirnya dapat berbicara dengan lancar. Kalau pada selain seperti itu ada mengenal masa pubertas. Jadi ini ya, sel-sel telur atau kelamin yang awalnya belum matang karena berkembang, ya, dia menjadi matang untuk siap dibuahi. Itu contoh-contoh dari berkembang. Bisa membedakan antara tumbuh dan berkembang, Mbak Yeti? Bisa diterima perbedaannya? Kalau tumbuh itu lebih identik dengan ukuran. Contohnya bertambah berat, ya, itu juga termasuk tumbuh. Bertambah tinggi itu tumbuh. Kalau dari gak bisa berjalan, belum bisa berjalan, jadi bisa berjalan, jadi bisa berlari, ya, bisa berbicara. Terus seperti tadi masuknya masa pubertas itu termasuk dari contoh berkembang. Nah, yang kelima ya, itu memerlukan makanan. Jadi makhluk hidup itu pasti makan karena dia membutuhkan energi, di mana energi ini diperlukan untuk bergerak, untuk berkembang biak, ya, untuk tumbuh dan berkembang. Nah, jadi tumbuhan pun makan, ya, tapi berbeda dengan makhluk hidup yang dia seperti kambing contohnya, dia mengunyah, dia memakan rumput. Tapi kalau tumbuhan makannya berbeda dengan hewan. Dia melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan energi dan juga oksigen. Ya, dan terus memerlukan air. Makhluk hidup seperti kita kalau itu minum, ya, butuh air untuk proses metabolismenya. Memerlukan suhu tertentu. Jadi ini penyesuaiannya dengan tempat hidupnya. Jadi kalau suatu makhluk hidup dia tinggal di tempat yang suhunya tidak pas dengan dirinya, dia akan mengalami kesulitan dalam tumbuh dan berkembang. Terus peka terhadap rangsangan. Maksudnya peka terhadap rangsangan di sini itu contohnya kalau kita dicubit. Kita dapat merasakan sakit, ya. Terus kalau kita terkena api, kita dapat merasakan panas. Nah, itu artinya kita adalah makhluk hidup, bukan makhluk mati. Nah, terus mengeluarkan zat sisa.
Tadi kan kita makan ya dalam menghasilkan energi sehingga dapat bergerak, dapat berkembang biak, dapat tumbuh dan berkembang. Terus kita minum. Nah, makanan dan minuman kita ini akan dikeluarkan lagi dalam tubuh, yaitu berupa zat sisa. Kalau makanan kalau ini melalui anus berupa feses ya, atau mungkin berupa air kencing. Nah, itu termasuk zat sisa. Keringat ini juga termasuk zat sisa. Nah, itulah ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Bisa diterima Mbak Yeti ciri-ciri makhluk hidup? Untuk lebih ini contoh saja alhamdulillah ya, kita bandingkan kambing dengan batu. Jelas sekali ya, kalau batu dia tidak termasuk makhluk hidup karena satu, dia tidak bergerak, dia tidak bernafas, dia juga tidak berkembang biak, dia tidak tumbuh dan kembang ya, dia tidak perlu makan, dia tidak memerlukan air ya, maksudnya air ini seperti kita minum seperti itu ya. Dia tidak memerlukan suhu tertentu untuk dapat bertahan hidup ya. Dia tidak pekarangsangan, jadi dia mau dibanting, mau dipukul, mau dipecahin, dia tidak akan merasakan sakit, dan dia juga tidak mengeluarkan zat sisa. Beda lagi kalau dengan kambing, dia melakukan ini semua karena dia termasuk makhluk hidup. Kalau bisa diterima, saya akan lanjutkan selanjutnya. Nah, tadi ya teman-teman ya, namanya juga makhluk hidup. Dia pasti akan bertahan hidup. Ya. Nah, untuk bertahan hidup ya, dia akan melakukan proses adaptasi. Di mana pengertian dari proses adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, ketika dia melakukan adaptasi, fungsinya buat apa sih? Nah, dia melakukan adaptasi itu supaya dia dapat bertahan hidup dari keadaan alam. Contohnya, seperti ini burung. Kita lihat dari burung. Nah, burung kan ada yang paruhnya runcing, ada yang paruhnya pendek. Ya, kalau runcing biasanya dia mengkonsumsi nektar atau sari bunga. Ya, kalau paruhnya pendek, ya, dia memakan biji-bijian. Walaupun tidak semua ya, ada yang memakan daging juga paruh pendek ya. Tapi ini saya ngambil yang yang menghisap madu sama memakan biji-bijian. Nah, ini membuktikan bahwa mereka melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Contoh lagi ada penguin. Ya, penguin karena dia tinggal di tempat suhu yang sangat dingin, dia tidak bisa terbang seperti layaknya burung-burung yang lain, tapi dia bisa berenang dan kulitnya itu dilapisi oleh minyak dan juga lemak yang sangat tebal supaya dapat menghangatkan tubuhnya. Berbeda lagi dengan burung yang tinggal di daerah tropis atau burung-burung yang biasa kita lihat ya. Terus ataupun ayam. Ayam juga karena dia bukan tipe aves yang terbang, dia berjalan di tanah. Dia pun juga mempunyai ciri khusus untuk beradaptasi. Nah, bisa diterima Mbak. Terus untuk bertahan dari serangan musuh, di sini maksudnya saya ngambil contoh ini bunglon ya, bunglon. Karena adanya predator yang akan memburu dia, memangsa dia, makanya dia memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dengan mengubah warna tubuhnya yang disebut dengan mimikri. Ya, seperti itu. Nah, kalau dia bisa bertahan hidup dari musuhnya, dari keadaan alamnya, mendapatkan makanan, otomatis dia kan tadi berkembang biak. Jadi dia dapat mempertahankan keturunannya dan juga mendapatkan makanan. Nah, selanjutnya makhluk hidup ya teman-teman, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu hewan dan juga tumbuhan. Ya.
Untuk ini Mbak, proses adaptasi suatu makhluk hidup itu berarti dipengaruhi lingkungannya. Jadi di mana dia tinggal, ya, di mana dia bertinggal itu akan sangat berpengaruh dengan ciri-ciri fisiknya. Ya, contoh tadi kalau penguin yang tinggal di tempat dingin sama burung-burung yang kan sama-sama termasuk aves atau jenis burung. Tapi karena penguin tinggal di tempat dingin, ayam tinggal di daerah yang suhu ini ya tidak dingin, ya. Terus dia juga makannya, karena ayam memakan biji-bijian, dia termasuk aves yang berjalan, dan penguin ini termasuk aves yang memakan ikan, jadi dia memiliki kemampuan untuk berenang. Nah, itu semuanya dipengaruhi lingkungan hidup. Jadi dia melakukan adaptasi. Bisa diterima Mbak yang ini? Atau mungkin ada yang ditanyakan? Halo, Mbak Yeti? Oh, bisa. Kalau seandainya ada yang bingung boleh disampaikan, nanti saya coba jelaskan lagi ya. Nah, sekarang tadi sudah saya sebutkan makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan belajar yang hewan dulu. Tentu ya, kalau banyak sekali hewan-hewan dan binatang itu beraneka ragam di sekitar kita, ya, dan bentuknya itu berbeda-beda. Contohnya tadi dari burung aja sudah beda-beda. Nah, belum lagi dari jenis atau spesies yang lain. Jadi perbedaan ini, keanekaragaman ini meliputi dari bentuk tubuhnya, seperti burung tadi pemakan biji, pemakan daging, dan pemakan ini ya, nektar atau menghisap madu. Itu saja dari paruhnya saja sudah berbeda-beda. Terus tingkah lakunya dan kebiasaannya, ya, jenis makanannya, lingkungan tempat tinggalnya. Itu setiap hewan yang berbeda jenis itu juga pasti berbeda-beda. Nah, yang pertama saya ambil contoh kelelawar. Banyak sekali ya kalau kita bahas satu persatu dari setiap jenis binatang, itu mungkin akan banyak sekali, tapi ada beberapa binatang yang dia memiliki kemampuan khusus dan saya mengambil beberapa contoh. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa ini ya, browsing. Kalau seandainya ada binatang yang tidak saya sebutkan, maksud saya, teman-teman bisa browsing, melihat ya, mereka ciri-ciri fisiknya seperti apa. Nah, ini hewan saya ngambil dari kelelawar. Kelelawar itu dia walaupun terbang ya teman-teman ya, dia punya sayap, dia itu tidak termasuk aves atau burung ini ya, tapi dia termasuk mamalia. Namanya mamalia, dia pasti melahirkan atau binatang vivipar. Ya, jadi kelelawar itu dia melahirkan. Jadi mamalia yang bisa terbang itu adalah kelelawar ya. Nah, dari sayapnya teman-teman, ini dari gambarnya, sayapnya itu terdiri dari membran. Ya, membran itu seperti kulit, ya, kulit tapi yang sangat tipis sekali, lapisan yang sangat tipis, ya. Terus karena bentuknya ini, dia memiliki kemampuan terbang, sekali terbang, ya, itu sejauh 60 km. Biasanya si kelelawar ini itu hidupnya berkelompok, dia hidup di gua, pepohonan yang suhunya lembab dan juga gelap, ya. Dia termasuk hewan nokturnal. Hewan nokturnal yaitu aktif pada malam hari, ya. Jadi dia mencari makan ketika malam hari. Nah, si kelelawar ini memiliki daya pendengaran yang tajam, tapi penglihatannya buruk, ya. Kelelawar ini memiliki penglihatan yang buruk. Tapi bagaimana sih kok dia bisa terbang tanpa menabrak pohon? Nah,
Saya tulis penglihatan dulu ya. Penglihatannya buruk. Kok bisa dia ini terbang tanpa menabrak pohon padahal dia tidak bisa melihat dengan baik? Nah, karena si kelelawar ini memiliki kemampuan yang disebut dengan ekolokasi. Jadi dia memanfaatkan gelombang bunyi atau sonar ya yang dipantulkan pada benda-benda di sekitarnya untuk mengetahui posisi mangsa atau benda-benda lain. Contohnya telingarnya itu sangat, berarti pendengarannya kan tadi tajam banget ya. Dia mengeluarkan sonar ya, gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini akan menabrak contohnya pohon. Nah, karena gelombang bunyi sonar yang dia keluarkan ini menabrak pohon, nah otomatis dia mengetahui, oh di situ posisi pohonnya. Jadi dia bisa terbang untuk menghindari pohon tersebut. Nah, kemampuan itu disebut dengan ekolokasi. Bisa diterima, Mbak? Di bawahnya ini sudah dijelaskan. Pada saat terbang ya, kelelawar itu mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi ya. Jadi dia mengeluarkan bunyi frekuensi tinggi atau gelombang bunyi atau sonar tadi, yang jika mengenai benda dia akan menimbulkan pantulan. Jadi dia bisa merasakan pantulan tersebut. Nah, pantulan itu ditangkap oleh telinga kelelawar sehingga dia dapat mengetahui ukuran, jarak dan arah benda dalam waktu singkat. Oke, itu kemampuan dari kelelawar. Dia termasuk mamalia, yaitu melahirkan, bisa terbang, dan kemampuan khususnya itu adalah ekolokasi, yaitu menentukan letak atau posisi benda ya, itu menggunakan sonar atau gelombang bunyi. Hewan selanjutnya itu adalah bunglon ya. Bunglon ini memiliki kemampuan khusus. Kalau tadi kelelawar kan namanya ekolokasi, kalau bunglon itu memiliki kemampuan khusus yang disebut dengan mimikri. Apa sih yang disebut dengan mimikri? Mimikri itu adalah suatu kemampuan ya yang dapat mengubah warna tubuhnya ya sebagai tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya di sekitarnya. Jadi dia dapat merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Jadi ketika dia berada di dedaunan ya, contohnya di dedaunan, dia akan merubah warna tubuhnya sesuai dengan warna daun. Jadi kalau daun itu hijau, dia akan ikut berubah menjadi hijau. Kalau dia pas di batang pohon, ketika dia merasa terancam ya, nah dia akan merubah warna tubuhnya sesuai dengan warna pohon tersebut. Nah, kemampuan bunglon ini disebut dengan mimikri. Oke, bisa diterima, Mbak? Bisa diterima? Oke, kalau bisa. Nah, kemampuan mimikri ini dari bunglon ini itu dapat membantu bunglon untuk menangkap mangsa dan menghindari pandangan musuh. Jadi dia seandainya dia merasa terancam akan dimangsa oleh binatang lain. Nah, dia cara melindungi dirinya yaitu dengan merubah warna tubuhnya tadi, menyamarkan diri ya. Jadi si mangsa ini terkecoh. Ya, terkecoh. Jadi dia mengira di situ tidak ada si bunglon. Itu adalah pohon. Nah, seperti itu. Nah, si bunglon ini habitat hidupnya atau tempat hidupnya itu di pepohonan. Dia memakan serangga. Nah, ciri-ciri fisik yang lainnya, karena dia memakan serangga itu kan kalau seperti halnya yang terbang ya teman-teman ya, itu kan gerakannya cepat. Nah, karena tadi ciri-ciri makhluk hidup itu menyesuaikan dengan lingkungannya atau cara hidupnya ya, dimana dia
tinggal. Nah, makanya si bunglon ini memiliki lidah panjang, ya, lengket untuk menangkap mangsa dan membawanya ke rahang. Jadi kayak bisa diluntung gitu, kalau dia buka langsung gerakannya cepat sekali, cerit gitu, langsung ketangkap, ya. Selain memiliki lidah yang panjang dan lengket tadi dan gerakannya sangat cepat, bunglon juga memiliki mata yang dapat berputar. Matanya itu dapat berputar 360 derajat atau ke segala arah. Jadi dia bisa melihat ke belakang, ke samping, dan ke depan. Jadi matanya bisa diputar. Nah, karena dari tadi ya, dia tempat hidupnya adalah di pepohonan, maka dia memiliki ciri-ciri kaki yang dapat mencengkram seperti tangan agar menggenggam dengan kuat. Dari bunglon ada yang ditanyakan, Mbak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke ciri makhluk hidup selanjutnya adalah cicak, ya. Pasti sudah sering ya melihat cicak ya, Mbak ya. Dia hidupnya di dinding, ya, dia merayap di dinding. Nah, kenapa si cicak ini dapat merayap di dinding? Karena pada ini ya, struktur telapak kakinya itu berbentuk cekung. Terus dia juga memiliki lapisan yang sangat lengket pada kakinya, ya. Kalau teman-teman lihat, dia kan bentuknya agak cekung, terusan agak kayak lengket-lengket gitu, di ujung-ujungnya agak kayak pentol-pentolan. Nah, terus ada ini juga sebenarnya itu mempunyai serabut yang ini ya, tadi tuh lapisan yang lengket tadi bentuknya itu seperti rambut-rambut kecil yang halus banget, ya, yang itu. Nah, lapisan tersebut itulah yang berfungsi untuk membantu cicak dapat berjalan di dinding, nah, yang berfungsi sebagai alat pelekat. Nah, cicak memiliki lidah yang sama dengan si bunglon, lidahnya panjang dan juga lengket. Fungsinya tadi sama, yaitu menangkap serangga yang terbang, ya. Nah, untuk bertahan hidup, kalau kelelawar tadi memiliki ekolokasi, ya. Kalau bunglon memiliki mimikri, untuk cicak dia memiliki kemampuan autotomi. Apa sih kemampuan autotomi? Fungsinya sama untuk mempertahankan diri dari musuh. Nah, autotomi ini itu kemampuan cicak memutuskan ekornya, ya, tujuannya untuk mengelabui musuhnya. Jadi ketika dia terancam, ya, merasa terancam, dia merasa akan, entah dia merasa terburu, pokoknya dia dalam kondisi yang tidak nyaman, ya, dia terancam, dia akan memutuskan ekornya. Nah, sehingga kalau dia akan diburu, si binatang pemangsa ini akan terkecoh, ya. Jadi dia akan mengira si ekornya itu tadi adalah cicak tersebut. Nah, seperti ini sistem mengelabui, ya. Nah, walaupun ekor tadi sudah putus ya teman-teman, cicak itu dapat menumbuhkan kembali ekornya yang sudah putus. Jadi ekor cicak tadi yang sudah putus, ya, yang ini dia dapat tumbuh kembali. Untuk cicak ada yang ditanyakan atau dibingungkan, Mbak? Cicak? Atau mungkin enggak ada juga ya. Ini saya menjelaskannya terlalu cepat apa terlalu muter-muter, Mbak? Apa sudah oke, bagaimana ini? Oke, nah sekarang saya akan mengenalkan ciri-ciri
biasa aja ya, berarti tidak terlalu cepat dan tidak terlalu membingungkan ya. Ciri-ciri makhluk hidup lainnya yang itu burung. Nah, banyak sekali jenis burung, ada yang tinggalnya di tebing seperti elang, ada yang tinggalnya di pepohonan, ada yang di darat dia berjalan kaki, ada yang di tempat berair. Nah, di sini saya ada beberapa contoh. Pertama saya ngambil adalah elang. Si elang ini dia pemakan daging, makanya dia memiliki paruh yang tajam dan bengkok. Fungsinya tadi untuk mencabik mangsanya karena dia memakan daging. Karena dia tinggalnya di daerah tinggi dan berbatu, makanya si elang ini memiliki kaki yang kuat ya. Ini tajam ya seharusnya ya. Kuat dan tajam. Nah, fungsinya untuk mencekam mangsanya dan juga untuk berjalan di daerah perbatuan. Terus di burung contoh yang kedua itu adalah burung pipit. Karena burung pipit ini pemakan biji-bijian ya teman-teman ya. Jadi dia memiliki paruh yang runcing dan pendek, juga kuat untuk memecah biji-bijian. Ada juga burung pelikan. Burung pelikan ini tinggalnya di daerah pantai dan dia juga memakan ikan ya, burung pelikan. Burung pelikan itu yang ada kantongnya itu di bawah di bawah paruhnya. Nah, itu fungsinya adalah untuk menciduk ikan dan air. Jadi ketika dia melihat ikan ya, dia akan berburu, dia akan terbang ke bawah ya menuju air tadi. Dia akan menciduk ikan tersebut supaya dapat dia makan. Nah, itu adalah fungsi dari kantong besarnya. Coba bayangkan kalau burung pelikan dia tidak memiliki kantong di bawah paruhnya ya. Dia akan kesulitan ketika dia akan memakan ikan dan ikan itu hidup, dia akan kesulitan untuk menangkap ikan tersebut. Nah, dari situ kan kita bisa memahami bahwa suatu makhluk hidup ya, ciri-ciri fisiknya atau tubuhnya itu menyesuaikan dengan makanan, lingkungan, cara hidup dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan adaptasi, penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Nah, contoh burung yang selanjutnya ya, itu ada burung kolibri. Burung kolibri ini mempunyai paruh yang panjang dan juga runcing karena dia tadi mengkonsumsi nektar ya, atau madu pada bunga. Madu pada bunga ini disebut dengan nektar. Seperti halnya bebek ya. Karena bebek ini pemakan ikan juga, pemakan segalanya ya. Terus dia tinggalnya di daerah yang becek dan juga berair ya, dia dapat berenang. Maka bebek itu memiliki paruh ya yang berbentuk seperti sisir. Nah, berbentuk seperti sisir, fungsinya itu memudahkan mencari makanan di dalam lumpur. Jadi kalau kita lihat kan bebek suka makan di tempat yang berlumpur, becek-becek seperti itu. Nah, makanya dia memiliki paruh yang berbentuk sisir untuk memudahkan dia mencari makanan di dalam lumpur. Nah, karena si bebek tadi tinggalnya itu di tempat yang becek, berlumpur dan juga berenang ya teman-teman ya, makanya si bebek, di kaki bebek ini memiliki selaput. Fungsinya supaya bebek tidak tenggelam ketika mencari makan di tempat yang berlumpur. Terus karena dia juga berenang, makanya di dalam dari bulunya dia itu memiliki minyak supaya bulu-bulunya tidak basah dan dia tidak tenggelam ketika berenang. Jadi selain kakinya tadi supaya tidak tenggelam ketika mencari makan di tempat yang berlumpur, kakinya ini juga membantu bebek untuk bergerak
untuk berrenang ketika di air. Untuk ini burung bisa diterima, Mbak? Untuk burungnya. Oke. Nah, setelah tadi yang terbang sudah, golongan burung sudah. Nah, sekarang kita akan belajar ciri makhluk hidup dari unta. Ya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, unta itu hidupnya di gurun atau padang pasir. Maaf ya Mbak, ini sedikit bersin-bersin. Nah, di gurun atau padang pasir itu adalah daerah yang minim air. Hampir sedikit sekali airnya. Karena dia tinggal di tempat yang sedikit air, minim air, makanya dari ini unta kalau kita lihat dia mempunyai punuk di punggungnya. Nah, punuk ini itu berupa lapisan lemak. Ya. Nah, karena di gurun juga ya Mbak ya, dia itu kan minim air, sedikit rumput ya. Jadi dia berbeda dengan seperti kambing, sapi yang tinggal di daerah tropis yang banyak sekali rumput, melimpah air. Dia berbeda. Nah, jadi karena kondisi tempat hidupnya yang seperti itu, gurun pasir yang sangat ini minim air dan juga rumputan ya, makan makanan. Jadi si unta ini memiliki kemampuan tidak makan dan tidak minum selama berhari-hari. Ya, kalau kita manusia sangat kelaparan sekali ya, bahkan kadang malah pusing tidak dapat berdiri. Nah, itu karena menyesuaikan lingkungan hidupnya. Nah, dari mana sih kok dia masih bisa bertahan hidup? Dia masih bisa bergerak dan melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari si unta tanpa mengalami kesulitan, padahal dia tidak makan dan minum berhari-hari. Karena tadi dia memiliki punuk di punggungnya ini yang fungsinya sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan. Jadi makanya dia bisa tidak makan berhari-hari atau tidak minum berhari-hari. Nah, punuk ini tadi ya sudah saya singgung, dia terdiri dari lapisan lemak. Jadi fungsinya sebagai cadangan makanan. Terus selain itu, kalau di gurun pasir ya teman-teman ya, sering terjadi badai pasir. Karena lingkungan hidupnya yang seperti itu. Nah, si unta ini dia memiliki bulu mata yang panjang sekali bulu matanya. Nah, fungsinya dari bulu mata unta yang panjang ini itu untuk melindungi mata dari pasir ketika terjadi badai pasir. Jadi dia akan ketika terjadi badai pasir ya teman-teman ya, dia akan ini posisinya dia terposisi apa ya? Kalau saya bilang jongkok bukan ya, maksudnya dia akan mendekat ke tanah, ke gurun. Kemudian dia akan menaruh ini bagian wajahnya itu menempel ke kakinya bagian ini. Nah, karena namanya gurun badai pasir itu kan pasirnya bertebangan banyak sekali. Nah, jadi karena bulu matanya tadi panjang, dia kan menutup, itu sudah dapat melindungi matanya dari ini pasir ya, yang terbawa angin ketika ini terjadi badai, untuk supaya tidak masuk hidung. Dan di hidung si unta itu memiliki katup ya. Nah, katup tersebut itu dapat tertutup ketika terjadi badai pasir untuk melindungi tadi pasirnya supaya tidak masuk ke dalam tubuhnya. Jadi selain bulu mata yang panjang, dia juga memiliki katup di hidungnya untuk menutup atau melindungi diri supaya
pasirnya tidak masuk ke dalam tubuh. Nah, selain itu, karena dia tinggalnya di gurun yang sangat panas sekali, ya, kan hampir di sana tidak ada ya, bukan tidak ada ya, tapi hampir tidak ada, kesulitan sekali namanya mencari pepohonan, ya. Jadi di sana suhunya sangat ekstrim, panas sekali di gurun. Nah, karena dia melakukan adaptasi penyesuaian hidup dengan lingkungannya, nah si unta ini memiliki kaki yang tebal, ya. Fungsinya untuk melindungi kakinya supaya tidak merasa panas, ya, ketika berjalan. Itu ciri khusus dari makhluk hidup unta. Oke, karena tadi teman-teman masuknya kan telat ya, tadi saya tambah 10 menit lagi ya. Oke, untuk mengganti tadi waktu yang ini telat, saya cek. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ini ciri makhluk hidup yang selanjutnya, ini ada kata. Nah, kata itu termasuk binatang amfibi. Binatang amfibi itu adalah binatang yang dapat hidup di darat dan juga air. Kalau mamalia itu menyusui, ciri-ciri makhluk hidup yang menyusui itu adalah melahirkan, ya. Terus kalau kayak ayam, burung, nah itu termasuk binatang aves, spesiesnya termasuk aves. Kalau kata ini namanya amfibi, jadi binatang yang dapat hidup di darat dan juga di air. Nah, karena dia dapat hidup di darat dan juga di air, jadi lingkungan hidupnya itu tempat yang lembab, ya. Kenapa sih dia memerlukan tempat yang lembab? Itu untuk menjaga kulit si kata itu tidak kering. Nah, si kata ini memakan serangga kecil. Nah, ciri-cirinya karena dia memakan makanan yang sama seperti bunglon dan juga cicak. Tadi karena dia memiliki makanan yang sama, dia ciri-cirinya juga sama. Dia memiliki lidah yang panjang dan lengket, jadi bisa dijulurkan panjang keluar dengan cepat sekali, ya. Nah, fungsinya tadi untuk menangkap serangga sebagai makanannya. Si kata, ya, walaupun tidak semua kata, hanya beberapa saja, kata juga memiliki kemampuan mimikri. Tadi mimikri apa, Mbak? Bisa itu? Tadi mimikri itu kemampuan apa? Masih ingat mimikri? Ya, merubah warna kulit. Kalau bunglon kan semuanya, tapi kalau kata tidak semuanya, hanya beberapa kata saja. Nah, karena tadi dia juga tinggal di darat, jadi ketika di darat, ya, dia itu melompat. Si kata ini cara berjalannya melompat. Makanya di sini kalau kita lihat kakinya, ya, berbeda antara kaki depan dan kaki belakang. Kalau kaki depan itu lebih pendek dibandingkan dengan kaki yang ukuran belakangnya. Itu untuk dia berjalan di darat. Nah, terus bagaimana kalau dia di air? Nah, kakinya juga berfungsi. Kenapa kakinya yang belakang lebih panjang? Itu juga membantu si kata untuk berenang ketika di dalam air. Nah, selain itu, kakinya juga berselaput. Ini juga dapat membantu si kata berenang di dalam air atau tidak tenggelam ketika berada di tempat yang becek atau berlumpur. Itu ciri-ciri khusus makhluk hidup dari kata. Oke. Ada yang ditanyakan, Mbak, untuk kata? Kalau
Kalau tidak ada, kita latihan dulu menjawab beberapa pertanyaan sebagai bukti bahwa ada pemahaman. Untuk yang ciri makhluk hidup, untuk tumbuhan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, mari kita, ini masih ada sekitar 10 menitan lagi. Kita coba mengerjakan ini. Kelelawar dapat terbang di malam hari dengan cepat dan lincah karena apa? Pendekarannya yang tajam. Tadi kelelawar dia memiliki kemampuan apa, Mbak? Memiliki kemampuan apa tadi kelelawar? Kemampuan khususnya, kalau bunglon mimikri, kalau cicak autotomi, kalau bunglon apa tadi? Kalau kelelawar tadi apa? Dia memiliki apa? Kemampuan apa? Ayo? Iya, kemampuan terbang. Nah, ketika terbang, dia kan tidak menabrak benda-benda di sekitarnya seperti pepohonan, dan dia juga dapat menentukan di mana letak mangsanya. Nah, kemampuan itu disebut apa tadi? Masih ingat? Jangan bilang lupa loh. Ayo. Nah, ya. Di sini kelelawar dapat terbang di malam hari dengan cepat dan lincah karena pendengarannya yang tajam, ya. Karena pendengarannya yang tajam itu dia dapat menangkap pantulan bunyi atau sonar. Nah, kemampuan itu disebut dengan kemampuan ekolokasi. Jadi kenapa kelelawar dapat berterbang di malam hari dengan cepat dan lincah? Karena dia memiliki kemampuan ekolokasi. Apa sih ekolokasi? Sekali lagi, ekolokasi itu adalah kemampuan kelelawar ya menentukan letak suatu benda atau mangsa dengan menggunakan pantulan bunyi. Ya, jadi dia menentukan letak benda-benda di sekitarnya dengan menggunakan sonar atau pantulan bunyi. Bisa diterima, Mbak, nomor 1? Bisa diterima, Mbak Yeti? Jadi kalau kelelawar dia bisa terbang dengan cepat tanpa menabrak pepohonan, padahal dia kan penglihatannya buruk. Nah, itu karena dia memiliki kemampuan ekolokasi. Oke. Gimana, Mbak? Ada yang masih dibingungkan untuk nomor 1? Atau bisa dipahami? Halo, Mayati? Oke, kita coba kerjakan nomor 2 ya, kalau gitu ya. Ini di sini saya memiliki gambar unta. Nah, hewan di bawah ini suaranya ya. Oke gitu. Kalau di sini saya lancar, tapi saya coba logout sebentar ya. Oke, ini masih loading, jadi ditunggu dulu. Oke, ini baru
Oke, halo Mbak Yati, gimana suaranya masih ini? Oh udah ya. Kalau gitu saya ulangi nomor 1. Karena apa? Kelelawar itu dapat terbang di malam hari dengan cepat dan lincah, ya, tanpa Alhamdulillah. Maaf ya Mbak, ini sedikit bersin-bersin. Tanpa menabrak pepohonan di sekitarnya. Karena kelelawar itu memiliki kemampuan ekolokasi. Oh, sepi lagi. Oh, saya tambah 10 menit lagi. Halo? Sepi lagi Mbak. Halo Mbak, masih sepi? Oh udah ya. Nah, tadi saya ulangi. Jadi kenapa kelelawar itu dapat terbang dengan lincah dan cepat tanpa menabrak pepohonan di sekitarnya? Karena dia memiliki kemampuan ekolokasi, di mana kemampuan ekolokasi yaitu menentukan letak suatu benda melalui pantulan sonar atau bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar tersebut sehingga dapat didengar oleh pendengarannya tadi yang tajam, ya Mbak ya. Nah, sekarang kita nomor 2. Nomor 2 ini saya punya gambar unta. Nah, gambar unta. Nah, hewan di bawah ini biasa hidup di daerah apa Mbak kalau unta tadi hidupnya? Di padang pasir. Oke. Nah, ciri-ciri khusus sesuai dengan gambar ini pada unta, ciri-ciri khususnya dia memiliki apa Mbak? Ya, memiliki punuk, ya, punuk di punggungnya. Nah, tadi punuk ini dia berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi dia makanya si unta ini bisa tidak makan atau minum berhari-hari. Oke, kita lanjut ke ini. Sebentar ya Mbak ya. Maaf ini sedikit flu jadi agak gerak-geruk. Oke, saya lanjut nomor 4 ya. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut apa Mbak? Jadi tadi kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut apa tadi? Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Halo Mbak Yeti. Oh lupa ya. Oke. Nah, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu disebut dengan adaptasi. Maksudnya gimana sih menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Contohnya tadi karena bebek tinggalnya di tempat yang berlumpur, ya, tanah berlumpur. Jadi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dia memiliki kaki yang berselaput. Kalau bebek seperti ini ya. Nah, dia memiliki kaki yang berselaput. Ini adalah contoh dari adaptasi dengan lingkungannya. Bisa diterima Mbak? Contoh lagi, penguin.
Karena penguin itu tinggalnya di tempat dingin, es, ya. Jadi dia memiliki tubuh yang berminyak dan juga memiliki lemak yang tebal, supaya dia, kalau tubuh yang berminyak ini fungsinya membantu dia ketika berenang, dan memiliki kulit yang tebal dan berlemak itu fungsinya supaya dia tidak merasa kedinginan pada tempat hidupnya, karena tempat hidupnya dia berada di kutub, ya. Nah, oke, sekarang nomor 5. Ciri khusus pada paruh bebek itu berguna untuk apa? Paruh bebek tadi bentuknya seperti apa, Mbak? Bentuknya seperti apa dan fungsinya buat apa? Menghancurkan makanan? Oh, yang keras. Nah, kalau menghancurkan makanan itu biasanya untuk binatang yang memakan biji-bijian. Karena bebek dia tinggal di tempat yang becek tadi ya, paruhnya itu berbentuk sisir. Ya, paruhnya berbentuk sisir. Saya tulis di sini. Nah, paruh yang berbentuk sisir ini fungsinya berbentuk sisir. Saya tulis dulu berbentuk sisirnya. Berbentuk sisir fungsinya untuk apa sih? Untuk mencari makan di tempat yang berlumpur. Jadi ciri khusus pada paruh bebek itu yaitu paruhnya berbentuk sisir, ya. Nah, fungsinya itu untuk memudahkan mencari makanan di tempat yang berlumpur. Bisa diterima, Mbak Yati? Kalau untuk menghancurkan makanan yang keras itu ciri dari burung yang berparuh ini pendek dan tebal seperti ayam. Dia kan memakan biji-bijian. Biji-bijian kan terkadang ada yang kulitnya tebal sekali, ya. Nah, itu dia makanya memiliki paruh yang pendek dan tebal, itu fungsinya untuk menghancurkan makanan yang berupa biji-bijian yang mempunyai kulit yang keras. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, Mbak Yati, atau mungkin ada yang masih dibingungkan soal ini pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan lingkungannya. Kita sudah belajar untuk makhluk hidup hewan. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup tumbuhan, ya. Sebenarnya kalau kita bahas semua banyak sekali ciri-ciri makhluk hidup. Ini saya cuman hanya mengambil beberapa contoh. Nah, untuk ini teman-teman kalau seandainya ini tulisannya kupu, seandainya kupu, ciri-ciri khususnya seperti apa? Teman-teman bisa browsing di internet, atau mungkin nanti bisa kita ini chat-chat lewat inbox, ya, untuk pembahasannya. Boleh seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Tadi kita sudah belajar beberapa ciri-ciri hewan, ya. Ada kalau kelelawar, dia termasuk hewan mamalia yang bisa terbang. Dia memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu menentukan letak suatu benda berdasarkan pantulan bunyi atau sonar, ya. Terus ada juga bunglon, dia memiliki kemampuan khusus yang disebut dengan mimikri atau merubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat dia berada, menyesuaikan dengan suhu dan kelembapannya, lingkungannya. Terus ada juga cicak. Cicak ini memiliki ciri khusus, dia dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari pemangsa yang disebut dengan autotomi. Terus ada kata. Dia kata karena binatang amfibi, dia tinggal di darat dan di air. Dia memiliki ciri khusus
kaki depan dan kaki belakang itu ukurannya tidak sama. Terus ada beberapa burung menyesuaikan dengan tempat hidup dan makanannya. Seperti elang, dia memiliki paruh yang pendek ya, terus tajam, itu fungsinya untuk mencabik mangsa karena dia memakan daging. Terus kakinya juga tajam ya, dan ini pendek tajam. Terus ini fungsinya untuk mencegah mangsa dan juga memudahkan dia berjalan di daerah yang bertebing dan berbatu. Terus seperti ada burung kolibri karena dia memakan ini apa? Madu. Jadi dia memiliki paruh yang runcing. Seperti ayam, dia memiliki paruh yang pendek dan tebal karena dia memakan biji-bijian. Bebek dia memiliki ciri khusus paruhnya berbentuk seperti sisir. Itu fungsinya untuk membantu mencari makanan di tempat berlumpur. Jadi menyesuaikan di mana dia tinggal dan bagaimana cara hidupnya dan apa makanannya. Terus ada lagi tadi unta, dia memiliki punuk di punggungnya yang berisi dengan lemak, fungsinya sebagai cadangan makanan. Makanya mengapa unta dapat bertahan hidup walaupun dia tidak makan dan minum berhari-hari di daerah padang pasir. Oke, itu ulasan untuk pembahasan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, tetap semangat untuk belajar ya teman-teman semua. Sampai jumpa besok malam. Insya Allah kita belajar matematika ya Mbak ya. Nanti jangan lupa bawa orat-oratannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat istirahat ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak Yeti untuk kehadirannya ya. Oke, ini masih 3 menit. Boleh kalau seandainya Mbak Yeti ingin keluar kelas untuk beristirahat, saya persilahkan. Atau mungkin mau mengobrol, saya nyalakan ini mikrofonnya. Coba. Oke, ini loading mikrofonnya Mbak Yeti nih. Tapi kalau di sini enggak. Oh ya. Kok saya tidak dapat menyalakan audionya Mbak Yeti ya? Ini harus pakai headset apa gimana Mbak? Ini tidak bisa, saya coba untuk videonya nggak bisa nih. Oh, menggunakan tablet Mbak. Mbak Yeti menggunakan tablet ya, bukan HP ya? Oh, mau nyuntik kakek dulu. Oke, nggak apa-apa Mbak, silakan. Untuk meninggalkan kelas saya persilakan, tidak apa-apa karena memang pembelajarannya sudah selesai. Oh, pakai HP, tapi tidak bisa. Dia meminta harus pakai headset. Nggak apa-apa Mbak Yeti. Selamat beraktivitas kembali, selamat istirahat ya. Tidak apa-apa. Oh,